Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita mengisi kolom distribusi, sekarang kita ngelihat di situ ada kolom konsumen baru. Ya, di funneling yang tadi sudah kita bahas, ada 4 tadi, distribusi, bagaimana membuat orang tahu, membuat orang datang, dan membuat orang beli, langkahnya. Nah, membuat orang tahu itu adalah salah satu bagian dengan untuk menciptakan konsumen baru. Jadi orang yang belum tahu, bagaimana kita buat agar dia menjadi tahu. Nah, untuk itu, maka apa yang dilakukan? Strateginya tadi udah kita bahas, namanya adalah brand activation. Nah, jadi bukan branding ya, karena kalau branding itu kita hanya membuat brandnya saja. Tapi kalau brand activation, bagaimana membuat branding itu diketahui banyak orang, membuat orang itu aware. Nah, sehingga namanya adalah aktivasi atau brand aktivasi ya. Nah, sehingga di brand activation ini ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Karena goals-nya tadi adalah bagaimana membuat orang tahu akan kelebihan produk dan jasa kita. Jadi, bagaimana nilai tambah yang sudah kita buat tadi itu bisa diketahui oleh target market ya, secara masif, secara besar-besaran. Ingat, kita lihat target pasar ikan itu ada di posisi sebelah sini. Nah, nilai tambah umpan ada di sini. Kalau ikan nggak ketemu dengan umpan, maka tidak akan terjadi. Kalau yang namanya target pasar nggak ketemu dengan nilai tambah, maka tidak terjadi transaksi atau tidak terjadi yang namanya order. Ingat, prinsip order adalah bagaimana ya bertemunya antara masalah atau kebutuhan dari target market dengan solusi yang kita buat. Nah, agar terjadi order, maka yang pertama yang dilakukan adalah buat mereka tahu. Nah, yang pertama yang dilakukan dalam brand aktivasi adalah Anda membuat konten promosi. Saya ulang lagi, langkah pertama brand aktivasi adalah membuat konten promosi. Nah, ingat, yang perlu dipromosikan adalah nilai tambah. Masalahnya kita seringkali itu mempromosikan adalah produk, atau kita seringkali mempromosikan itu adalah nama atau brand dari usaha kita. Sekarang ambilkan contoh. Anda boleh lihat slide ini. Kalau Anda lihat, apa yang Anda lihat di slide ini? Yes, nama atau brandnya yang gede banget, justru malah produknya ketutupan, nggak kelihatan. Nah, dalam konten promosi yang harus Anda highlight, yang harus Anda expose, itu adalah apa? Nilai tambahnya. Nah, coba kalau kita ngelihat salah satu yang di sini, apa yang kita ngelihat dari sini, ya? Nah, maka nilai tambah itulah yang akan terekspos. Oke, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Ingat, buat dulu konten. Baik online maupun offline, Anda harus punya konten apa yang akan dijadikan sebagai media untuk dipromosikan atau media untuk diaktifasi. Nah, nah itu langkahnya. Jadi apa yang harus orang tahu? Oke, Anda buat dulu kontennya. Setelah Anda membuat konten, yang kedua adalah membuat media promosi. Nah, media promosi ini Anda harus desain sesuaikan dengan target marketnya. Jadi kalau target marketnya itu misalnya anak muda, mungkin cocoknya adalah dengan online. Target marketnya mungkin dia adalah warga di perumahan, mungkin dengan cara offline. Ya, Anda mungkin bisa menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, cari cara, ya. Anda bisa lihat di slide ini cara apa atau bagaimana agar Anda bisa menyentuh market Anda dan mereka tahu, ya. Yang kedua, lokasi dan tempat seperti apa yang bisa Anda akses agar orang-orang itu tahu. Dan yang terakhir adalah jenis media apa, ya. Cara itu contohnya cara atau bagaimana caranya untuk agar orang itu bisa tahu atau bagaimana bisa jadi dengan cara online atau dengan cara offline atau dengan cara apa. Nah, yang kedua adalah tempat atau lokasi. Nah, untuk tempat atau lokasi ini bisa misalnya contoh apakah dia di perempatan, Anda pasang baliho, pasang billboard, atau Anda pasang iklan di Facebook, atau Anda pasang iklan di GoFood, Anda pasang iklan di mana. Nah, Anda harus tahu di mana tempat-tempat yang strategis. Ibaratnya kalau kita tadi mau mancing, umpan kita tadi kita mancing, kita lemparnya di mana yang kira-kira ikan itu ada di sana. Dan yang terakhir adalah jenis media apa yang harus sesuai. Jadi, apakah Anda pakai misalnya medianya dalam bentuk video, apakah medianya dalam bentuk foto, apakah medianya tadi dalam bentuk brosur ataukah bentuk flyer dan yang lainnya. Nah, silahkan Anda tentukan. Yang kedua ini tadi adalah media promosi, caranya seperti apa, tempatnya seperti apa, dan medianya apa. Plus kalau Anda mau buat detail lagi, berapa banyak jumlah promosi yang harus Anda lakukan agar goal tadi sebanyak-banyaknya orang tahunya bisa tercapai. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, silahkan Anda ambil waktu, Anda isi ya, bagaimana caranya membuat target market Anda tahu ya. Oke, sudah Anda isi? Nah, pastikan diisi dalam post-it Anda. Ini contohnya punya saya, karena target marketnya tadi adalah mahasiswa, dan mahasiswa itu dia seringkali dia pakainya gadget, maka saya menggunakan strategi promosinya adalah buat iklan di Instagram dalam bentuk gambar ya, dan juga yang membuat iklan di Facebook dan juga membuat iklan di YouTube. Nah, ini adalah strategi untuk membuat orang tahu
ya, atau tadi saya sebut dengan istilahnya namanya brand activation. Maka siapkan kontennya, dan yang kedua tentukan strategi untuk membuat orang itu jadi tahu. Silakan Anda isi di kolom ini dan Anda tempelkan di sini. Oke, sudah? Pastikan Anda isi dulu sebelum Anda menonton video berikutnya, modul berikutnya. Nah, bagaimana cara yang akan Anda lakukan untuk melakukan brand activation sehingga di luar sana menjadi semakin banyak orang tahu tentang produk dan jasa Anda, terutama tentang nilai tambah Anda. Ingat, yang diaktifasi adalah nilai tambahnya, komunikasikan dengan media yang tepat sehingga sebanyak-banyaknya orang tahu akan bisnis Anda dan membuat mereka akan datang ke bisnis Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.